Kemudian kita masuk ke tutorial penggunaan fitur si dokter. Hal pertama yang kita lakukan adalah tambah data dari dokter. Kita masukkan nama dokter. Kemudian untuk spesialisnya juga kita isi. Apabila spesialisnya tidak ada, maka kita tinggal plus di sebelah kanan, kita isi di spesialis dokter tersebut. Kita isi misalnya THT2, kita simpan. Kemudian kita pilih apa yang sudah kita isi. Kemudian di SIP, jabatan, nomor handphone, kode DPSP BPJS-nya juga kita isi. Kemudian di bawahnya ini ada status aktif dan tidak aktif. Jadi aktif ini berarti si dokter tersebut masih bekerja di Medicloud. Kemudian untuk tidak aktifnya itu berarti tidak ataupun sudah resign misalnya. Kemudian kita simpan, maka otomatis dia sudah masuk ke list dokter. Nah, pada action di dokter ini ada dua, yaitu pena berarti untuk merubah. Kemudian untuk tong sampah itu berarti untuk menghapus. Kita coba untuk update data yang sudah kita isi sebelumnya, apa saja yang mau kita rubah. Kemudian kita kembali klik simpan. Maka secara otomatis dia sudah berubah. Apa saja yang sudah kita ubah misalnya tadi. Kemudian untuk actionnya, satu lagi di sini untuk menghapus data. Kita tinggal klik ya, maka secara otomatis data tadi sudah terhapus sempurna. Kemudian di sini ada ekspor, berarti kita harus mengikuti format yang ada di sini. Di sini ada menyediakan format seperti ini. Jadi kita tinggal isi sesuai dengan formatnya. Kemudian kita browser. Kemudian untuk ekspor itu berarti kita mengekspor data dokter. Kemudian kita lanjut ke tutorial penggunaan fitur jadwal dokter. Di mana fitur jadwal dokter ini berguna untuk ngasih tahu dokter tersebut memiliki jam-jam kerja tersebut. Kemudian di sini ada kita pilih dokter dari paling ini. Oke, kita pilih dari jam kerjanya, pilih harinya, kemudian sampai jam berapa dia kerja. Kemudian kita klik simpan. Maka secara otomatis sudah masuk ke list jadwal dokter. Untuk update-nya kayak sama seperti sebelumnya, kita tinggal kasih perubahan saja, kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat perubahannya. Lalu di bawahnya ada sorting, berarti kita bisa cari si dokter tersebut pada hari apa aja sih dia bekerja. Nah, di sini kita bisa cari. Atau mungkin kita mau cari dokter tersebut di kotak pencarian yang ada di bawah tambah data tadi. Jangan lupa juga kita baca keterangan di bawah. Untuk keterangan dokter tersebut apabila sama maka melakukan perubahan. Kemudian di bawahnya ada tutorial penggunaan fitur karyawan yang bekerja di Medicloud. Jadi kita harus isi ya. Kita isi dulu, tambah data, kita masukkan kodenya. Kemudian kita masukkan nama karyawan. Alamatnya. Emailnya. Posisi jabatannya. Apabila tidak ada, kita tinggal klik plus yang ada samping. Kemudian kita isi teleponnya. Kita klik simpan. Maka secara otomatis data tadi sudah masuk ke list karyawan. Kemudian untuk import dan ekspornya sama fungsinya seperti dokter yang tadi ya. Kita tinggal ikuti format yang ada seperti ini. Kemudian kita lanjut ke menu ruangan. Nah, ruangan ini berlaku nanti di pendaftaran ya. Untuk
si pasien yang rawat inap. Jadi kita mau nambahin nih, tambahkan data dari si ruangan tersebut, kita masukkan, kemudian pilih kategori ruangannya. Kita ulang, umum, kita pilih kategori ruangannya misalnya 2, nama ruangannya juga kita kasih untuk identitas si ruangan tersebut. Jadi di update data ruangan ini juga kita bisa langsung kasih tarif dari harga si ruangan tersebut apabila sudah ada pasien yang menginap, yang akan masuk secara otomatis nanti ke billing. Oke, kita klik simpan, maka secara otomatis dia sudah masuk ke list ruangan. Kemudian untuk update data sama halnya, kita tinggal klik penanya. Apabila ada kesalahan kita tinggal klik, kemudian kita simpan. Kemudian untuk ekspor dan impornya juga fungsinya sama. Apabila kita ingin memasukkan secara otomatis, maka kita tinggal klik format yang ada di sini, kemudian kita simpan. Kemudian di sini kita juga bisa klik cari, misalnya kita mau cari ruangan ini, kita mau ada perubahan gitu, tinggal kita cari saja seperti ini. Kita bebas melakukan apa saja atau kita mau hapus. Kemudian kita lanjut ke tutorial pengguna fitur poliklinik. Tutorial poliklinik ini kita mau ngasih poliklinik yang ada di klinik ini. Misalnya kita tambahkan data dulu, polikliniknya Polimata misalnya. Kita juga tampilkan kode poliklinik ini, bebas saja sesuai dengan yang kalian mau. Kemudian di label antrean ini kita PLMT nih misalnya, berarti secara otomatis nanti PLMT 01 yang akan berlaku ketika ada antrian. Oke, kemudian kita update ataupun ada kesalahan kita simpan. Kemudian untuk hapus juga sama. Kemudian untuk ekspor dan impornya juga fungsinya sama. Kita tinggal ambil formatnya, kemudian kita isi sesuai dengan format tersebut, kita browse, kita simpan. Dan juga ekspor itu fungsinya kita download dengan file Excel. Oke, kita bisa juga cari atau melakukan perubahan pada poliklinik ini sama seperti sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke fitur layanan poliklinik. Jadi si poliklinik tadi juga memiliki layanan ya. Jadi kita isi dulu layanan-layanan dari si poli yang ada di klinik ini. Oke, kemudian kita tambah dulu datanya. Misalnya kita isi tadi Polimata ya, kita klik lagi. Jadi nama layanan poli ini misalnya operasi katarak. Kemudian kita kasih kode layanan pos, ini wajib diisi ya, ada centang bintangnya. Kemudian untuk tarif dari layanan operasi klinik ini, jadi kita kasih di sini, nanti berlaku ini ke pembilingan. Apabila ada pasien melakukan operasi, maka secara otomatis dia masuk ke billing nanti. Kemudian kita bisa cari juga data yang ada di layanan poliklinik ini untuk merubah data misalnya. Kemudian untuk ekspor dan impornya fungsinya sama seperti sebelumnya. Apabila kita ingin memasukkan dengan format yang disediakan di Medicloud ini, tinggal kita masukkan saja sesuai dengan apa yang di format tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke tutorial penggunaan fitur perujuk. Jadi perujuk ini biasanya kan rumah sakit itu bekerja sama dengan beberapa perujuk. Jadi ini bebas saja sih, apabila tidak ada kita bisa kosongkan. Misalnya kita kasih nama perujuknya, misalnya si pasien tersebut dirujuk dari klinik ini ABC. Kemudian kita pilih kategori perujuknya, misalnya kita isi, kemudian kategorinya apa, kita kemudian simpan. Oke, simpan, kita pilih save, maka
perujuk tadi secara otomatis sudah masuk ya. Untuk action juga fungsinya sama, untuk cari juga seperti itu. Biasanya kan data perujuk itu banyak. Kemudian untuk ekspor dan impor fungsinya sama. Kita tinggal klik di sini apabila kita ingin memasukkan format ataupun sesuai format yang sudah disediakan di MediCloud. Kita kemudian browse, kita simpan, maka secara otomatis dia akan tampil nanti di perujuk ini. Kemudian kita lanjut ke tutorial penggunaan fitur diagnose. Nah, fitur diagnose ini berarti secara otomatis nanti apabila si pasien sudah memiliki penyakit, maka kita tinggal cari dengan kodenya, misalnya kita 0101 ABC, misalnya ngasih, otomatis nanti dia akan muncul. Atau kita bisa sebut misalnya anemia, secara otomatis dia sudah ada jenis-jenis anemianya. Ini juga sudah terdaftar secara IDC internasional. Jadi kita kalau misalnya kita mau tambah misalnya kode diagnosanya 01 ABC, kita kasih nama diagnosanya apa, dan kemudian deskripsi dari penyakit tersebut itu apa. Kemudian kita klik simpan. Nah, dia secara otomatis akan masuk ke list diagnosa. Kita cari dulu ya tadi apa yang kita isi. Nah, dia ini tampil nih. Kemudian untuk action itu samanya fungsinya sama, kita bisa hapus kita dan juga yang lainnya. Kemudian untuk ekspor dan impor juga fungsinya sama. Kita tinggal ikuti format yang ada di MediCloud. Kemudian kita lanjut ke cara pemakaian penggunaan fitur asuransi. Fitur asuransi yang ada di sini itu biasa klinik itu bekerja sama dengan asuransi ya. Jadi kita tinggal update dari si asuransi, kita tambahkan misalnya Prudential ya. Kemudian kita masukkan teleponnya, email dari Prudential, dan juga alamat si Prudential tersebut. Kita sesuaikan saja sesuai dengan field yang diminta oleh MediCloud. Kemudian kita simpan. Oh, ternyata sudah ada ya. Kemudian kita ubah dulu ya. Biasa kalau mirip dia tidak mau. Oke, secara otomatis Prudential 2 itu sudah masuk ya. Kemudian untuk action, pena dan tong sampah tersebut kita bisa gunakan untuk merubah, dan tong sampah itu untuk menghapus seperti ini. Kemudian kita lanjut simpan. Nah, oke deh. Kemudian untuk cari fungsinya juga sama, kita bisa cari asuransi apa aja sih. Kalau kita tidak mau capek-capek mau cari asuransi yang ada di MediCloud ini. Kemudian untuk ekspor impornya juga fungsinya sama, di mana import itu berarti kita mengimport data, kemudian ekspor itu berarti kita mengeluarkan data tersebut dalam file. Oke, kemudian kita masuk ke tutorial penggunaan fitur supplier, di mana supplier ini sangat berfungsi di pembelian dan penjualan pada menu farmasi. Kemudian kita tambah data seperti biasa. Kita masukkan supplier yang ada di MediCloud. Misalnya yang pertama kita isi kode suppliernya dulu. Kemudian untuk nama suppliernya, telepon, dan juga alamatnya kita isi sesuai dengan permintaan apa saja yang ada di file tersebut. Kemudian kita klik simpan. Maka secara otomatis sudah masuk ke list supplier. Nah, untuk actionnya fungsinya juga sama. Pena berarti untuk mengupdate apa saja yang harus kita update dari data tersebut. Kemudian untuk hapus ataupun tong sampah. Kemudian ekspor dan impornya juga fungsinya sama. Kita tinggal klik di sini yang sudah menyediakan format. Kemudian kita browse, kita simpan. Excel. Oke, kita lanjut ke tutorial penggunaan fitur rekanan, dimana rekanan ini berfungsi untuk ngasih tahu kita bekerja sama dengan klinik mana saja. Jadi seperti biasa kita
informasinya sama seperti sebelumnya, dimana di sini Mediclass sudah menyediakan format yang harus kita ikutin, maka secara otomatis ketika kita simpan maka akan masuk ke list rekanan seperti yang ada di tampilan ini. Kemudian untuk cari juga kita bisa lakukan pencarian dari rekanan, misalnya kita akan banyak bekerja sama, kita tinggal cari saja di sini, maka secara otomatis dia akan muncul. Oke, sampai di sini saja, semoga bermanfaat.